kemarin itu sekitar tahun berapa ya, 2006 atau sekian gitu ya, 2006 2007 itu saya ngomong gaji orang lain, saya menerima gaji yang saya terima itu saya dapatnya sekitar 1 bulan itu sekitar 36-30 1 bulan. 1 bulan. Hai, jumpa lagi di ISP Podcast. Ini adalah salah satu channel ISP Cruise and Hotel School Solo yang berisi nanti akan perbincangan dengan beberapa tamu spesial kita. Dan kali ini kita akan bertemu dengan tamu spesialnya yaitu Mr. Bambang Purbono. Selamat pagi Mr. Bambang Purbono. Selamat pagi, Saya manggilnya apa ini? Enggak, Mr. Bono aja. Mr. Bono, oke. Ya. Selamat datang Mr. Bono. Ya, selamat datang di ISP Podcast. Yang kali ini kita akan sedikit ngobrol bareng tentang about kapal pesiar. Gimana sih bekerja di kapal pesiar? Gimana nanti di dalam kapal pesiar akan seperti apa? Nanti kita ngobrol, kita sharing-sharing bareng di sini. Dan tentunya nanti buat teman-teman yang ada di rumah bisa nanti langsung, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komennya, langsung silahkan kasih pertanyaan. Nanti dari kami dari ISP Cruise and Hotel School Solo juga akan memberikan jawabannya ya. Oke, Mr. Bono, Yes, sedikit perkenalan diri untuk Mr. Bono sendiri, bisa dikenalkan supaya orang yang melihat kita bisa mengerti siapa sih Mr. Bono sebenarnya. Baik, terima kasih Mr. Adit. Perkenalkan, nama saya Bambang Purbono. Saya dulu bekas karyawan dari salah satu kapal leading cruise ship company yang berlayar di seluruh dunia kurang lebih 10 tahun. Kemudian saya sekarang aktivitasnya sebagai instruktur di ISP Cruise Ship and Hotel School Solo. Hampir kurang lebih 6 tahunan misalnya ya. 5 atau 6 tahun gitu di ISP. Kemudian untuk latar belakang pendidikan saya sama nggak, kalau Anda nanti bekerja di perhotelan atau hospitality industry harus mempunyai syarat pendidikan di perhotelan. Saya dulu kuliahnya di salah satu sekolah pariwisata perhotelan di Solo 3 tahun. Kemudian saya bekerja 2 tahun di guiding di Solo City. Kemudian saya bekerja 2 tahun di Semarang di salah satu hotel bintang 4. Kemudian saya berpikir dulu kalau di hotel, kalau di Indonesia bekerja itu kayaknya untuk meningkatkan level hidup saya itu agak susah sedikit. Kemudian kemudian waktu dulu itu belum ada kayak sekarang ya, ada podcast seperti ini, kemudian ada internet dan macam-macam. Pada waktu itu pagi hari saya masuk malam. Kemudian saya lihat salah satu harian terkemuka di Indonesia ada lowongan di salah satu kapal pesiar. Kemudian saya apply menggunakan ya seperti yang model lamaran seperti yang kita tahu dulu, menggunakan CV, macam-macam seperti itu. Ya. Kemudian kalau lebih 2 minggu saya dipanggil, kemudian interview macam-macam, akhirnya saya keterima di kapal di bagian housekeeping. Ya. Jadi kalau housekeeping itu berarti nanti lebih ke tata letak kamar, misalnya apa ya, tata letak setup kamar, kemudian kebersihan di dalam kamar dan sebagainya. Seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi ya. Terus kenapa sih kok tiba-tiba tertarik dengan kapal pesiar? Tadi langsung ke kapal pesiar. Terus pertimbangan apa yang Mr. Bono lakukan? Mungkin keluarga atau yang lain sebagainya itu gimana untuk menyikapinya? Kalau zaman dulu itu gini, mikirnya kan saya bilang kalau misalnya aku di hotel itu saya cuma gaji segini-gini aja gitu, saya nggak bisa beli apa-apa gitu. Saya dulu kerja di Semarang ya, ada 2 tahun. Kemudian kalau tiap pulang ke Solo, saya nggak ngasih uang ke bapak saya masih minta uang, Pak, Deko entek, gitu. Kemudian saya berpikir ada saudara yang di kapal, kemudian dia pulang setahun membeli tanah sawah berapa hektar, kemudian pulang lagi beli mobil. Saya berpikir kok banyak sekali uangnya ya. Akhirnya buat itu, akhirnya saya berpikir, saya ngomong ke bapak saya, matur ke bapak saya, Pak, misalnya nanti saya kapal besar gimana gitu. Ya dengan agak sedikit
pro dan kontra gitu. Akhirnya kenapa? Karena kamu sudah kerja, udah enak. Ya nggak tahu seperti itu Pak Adi. Jadi misalnya ini saya nekat, akhirnya saya apply ke salah satu kapal, kemudian ya alhamdulillah diterima sampai berjalan sampai 10 tahun jalaninya seperti ini. Jadi agak dibilang kalau keberhasilan orang itu kan relatif Pak Adi. Kalau untuk saya mungkin ya seperti inilah saya. Jadi udah alhamdulillah udah matur nuwun, udah terima kasih dengan apa yang diberikan Tuhan saya seperti Oke, setelah itu kan berproses dari Indonesia kemudian ke kapal pesiar, otomatis kan akan berada di luar negeri ya seperti itu. Pengalaman apa saja ketika pertama kali masuk di kapal pesiar, terus kemudian melihat pertama kali masuk ke kapal itu seperti apa pengalamannya Pak? Dulu di kapal saya itu sebelum kita dikirim ke kapal itu memang ada kayak seperti karantina gitu Mas. Jadi kalau di Osipeng itu ada 1,5 bulan. Jadi kita masuk di karantina di Jakarta. Kemudian setelah itu baru dikirim ke kapal. Di karantina itu kita diberitahu apa saja yang harus dikerjakan ketika hampir sama dengan yang Anda lakukan nanti ketika di hotel. Karena basicnya kapal saya itu memang floating hotel yang berlayar di samudra. Hampir sama. Kalau ada perbedaan mungkin dari segi tempat area kerja, karena kita juga ada kapal benda bergerak, kalau dari kan diem. Itu aja sih hampir sama. Nah kemudian 1,5 bulan saya masuk ke training centernya, kemudian saya berangkat di kapal pesiar. Kalau di kapal saya dulu itu entry levelnya itu menjadi public area. Public area itu mungkin sudah tahu, mungkin semua sudah tahu ya. Public area itu bekerja di semua public area yang ada di hotel, termasuk kebersihan dan kerapiannya. Tapi untungnya saya tidak lama, karena emang zaman dulu itu ada, kita menyebutnya ada istilahnya Wonder Boy atau Wonder Kid gitu ya. Jadi ada anak-anak ajaib yang saya termasuk di dalamnya, jadi nggak nunggu waktu lama, nanti kita bisa naik 1 pangkat, 2 pangkat, 3 pangkat dengan waktu yang tidak bisa kita perkirakan cepat atau karena di kapal itu nggak ada bakal lama, bakal pendek itu nggak ada, karena memang semua itu pure proses gimana kamu kerjanya, bisa kerja atau tidak, baik atau tidak hasilnya ketika kamu bekerja. Gitu. Jadi ini ya, jadi sudah sebelumnya sudah tahu dulu harus apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, terus kemudian sudah masuk kapal, udah bekerja nih, sudah bekerja, sudah istilahnya menikmati semua yang ada di kapal. Nah, suka dukanya apa waktu kita bekerja atau ketika mungkin dengan teman-temannya itu seperti apa? Kalau pribadi buat saya itu dukanya kayaknya nggak ada deh, karena kita sukanya emang banyak sekali ya, karena emang kalau ada yang istilahnya hobinya apa traveling ya, kesempatan Anda untuk membuktikan kalau Anda traveling kemana-mana. Satu dunia gitu, bukan cuma satu kali satu, Anda bisa lakukan itu. Karena the world ya berarti. Keliling dunia ya. Kalau dukanya mungkin satu, mungkin kalau Anda udah punya istri atau pacar itu mungkin ada sedikit rasa kangen atau gimana gitu ya. Kalau saya dulu kan kebetulan masih bujangan, jadi nggak terlalu mikir apa-apa, pokoknya mikir gimana cari uang sebanyak-banyaknya. Makanya nggak ada. Kalau buat saya dukanya sih nggak ada. Emang ada banyak sekali sukanya. Jadi mungkin enjoy-nya karena kita masih single ya, tidak mempunyai beban apapun, kita bekerja di sana istilahnya fokus, kemudian ya apapun yang dilakukan ya enjoy saja seperti itu. Oke. Keliling dunia, tadi bicara keliling dunia. Sudah berapa negara untuk Mr. Bono sendiri yang sudah pernah dilihat atau mungkin sudah mendaratkan kakinya istilahnya seperti itu? Kalau ditanya berapa negara mungkin lupa. Jadi kalau misalnya ditanya Pak, negara mana yang belum? Mungkin saya ingat misalnya, kalau misalnya negara mana yang belum pernah dikunjungi itu, seingat saya itu saya di Amerika Selatan kayaknya belum pernah. Jadi lainnya itu cuma yang kayak Argentina, Brasil itu saya belum pernah. Walaupun ingin sekali pengen ke sana, karena kita nggak bisa minta ke mana, karena kita nanti tergantung sama company kita mau diakan kemana. 5 benua sudah semua berarti? Sudah semua ya. Sudah keliling 17
sail on seven seas sudah pernah semua. Saya ada sertifikatnya di rumah. Kemudian kayaknya sudah semua deh, kecuali yang Amerika Selatan. Amerika Selatan ya belum lewat aja ya. Lupa. Kalau negara kayak ya lupa karena saking banyaknya. Nah berarti kan sudah istilahnya sudah benar-benar orang tua sudah melihat dunia, sudah 5 benua sudah dijelajahi dan sudah menginjakkan kakinya tadi. Yang membuat terkesan ya minimal dua negara yang terkesan buat Mr. Bono selama bekerja. Dan kenapa? 2 negara itu yang paling berkesan buat saya itu Swedia sama New Zealand. Kenapa Swedia? Karena Swedia itu merupakan kota di Eropa yang merupakan dulu saya kontak pertama itu di Eropa, joinnya di Italia, kemudian masuk saya bisa keluar kapal pertama itu di Swedia itu. Pertama kali saya keluar dari kapal itu negara Swedia. Kemudian kenapa New Zealand? New Zealand itu setahu saya itu merupakan negara yang paling bersih dan paling teratur. Nggak ada di dunia manapun yang sebersih seteratur sama New Zealand. Jadi berarti mendapatkan adipura ya? Kalau di Indonesia iya mungkin. Jadi New Zealand ya, karena bersihnya ya. Itu adalah sedikit istilahnya kebahagiaan atau keuntungan nanti ketika bekerja di kapal pesiar ya. Jadi terus kemudian tentu di kapal pesiar tetap ada sebuah rule atau aturan ya yang memang harus dipatuhi oleh para pekerja nanti di kapal pesiar. Gimana sih peraturannya ada di kapal pesiar, sistem kerjanya seperti apa, terus kemudian bisa turun, kok bisa istilahnya menginjakkan kaki ke negara-negara yang lain, bisa turun, bisa ke tempat wisata yang di sana, itu seperti apa? Apakah kerjanya kayak di Indonesia mungkin dengan shift atau dengan jamnya dan lain sebagainya? Kalau sistem kerjanya di kapal pesiar itu memang agak tidak sama dengan yang di hotel, karena kita di hotel itu kan seperti kita tahu kalau kita kerja itu 3 shift, pagi, siang, malam. Kemudian kalau di kapal pesiar itu tidak ada shift karena kita kerja itu mostly more or less 11 hours, jadi 11 jam kurang lebih. Jadi misalnya 11 jam itu kita atur, kita masuk housekeeping, kita masuk jam 8, kemudian off jam 2, nanti masuk lagi setengah 6. Bila antara jam 2 sampai setengah 6 itu ada waktu kita itu untuk keluar jalan-jalan di negara tersebut. Jadi emang tidak lama, tapi cukup untuk kita sebagai anak kru kapal itu untuk sekedar merefresh atau menenangkan atau biar ada pengalaman jalan-jalan kemana. Ada sekitar 2 atau 3 jam kita jalan-jalan. Nah, kalau kemudian emang beda kalau jadi kapal sama di hotel. Kemudian aturan yang nanti yang harus kita ikuti ketika emang ada sedikit peraturan antara tiap departemen dengan yang kapal ya. Kita ngomong bisa keluar. Saya dulu ketika bekerja itu dikasih kesempatan dari manajemen housekeeping itu beberapa kali saya dapat istilahnya free day off. Jadi 1 hari off dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore benar-benar off, tidak bekerja. Saya ikut tour yang untuk tamu, karena emang untuk tamu itu ada tour untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu. Saya dulu pernah dapat ketika kita di di Uni Soviet, kemudian di Aruba dapat, kemudian terakhir saya dapat di Perancis. Jadi memang benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali, karena bisa tidak bekerja 1 hari, kemudian kita dikasih kesempatan ya seperti tamu, kita makan di hotel bintang 5, kemudian kita jalan-jalan seperti lainnya tamu ya, kalau kita dapat seperti itu. Itu yang kalau di kapal aturan yang harus kita ikuti itu ketika kita nanti kamar cabin kita itu setiap bulan sekali nanti dicek sama hotel manajer sama kapten. Jadi dilihat kebersihan kamar kita, karena memang ya seperti itu aturan. Ketika nanti ada barang-barang terlarang misalnya, kita ngomong barang terlarang itu bukan karena mungkin misalnya obat-obat terlarang, tidak, tapi karena barang terlarang itu mungkin kita punya setrikaan. Itu termasuk barang terlarang ya, yang tidak boleh kita bawa ketika masuk di
kapal. Kemudian kita nggak boleh bawa magic jar. Nah, kita juga dilarang karena itu merupakan dilarang keras untuk makan di dalam kamar. Makanya kita harus tetap di kerumas ya, seperti itu. Dikit tentang ya itu yang aturan-aturan yang mungkin harus kita taati ketika nanti kita harus bekerja di kapal. Oke. Balik ke jalan-jalan tadi, berarti untuk kapal pesiar itu berarti dia untuk berlayar itu malam hari ya biasanya? Biasanya jam kalau tidak overnight, overnight itu kita nginep di kota tersebut, itu biasanya jam 5 itu kita udah sering lagi. Sering malam. Nanti paginya sudah pernah jadi makanya destinasi wisatanya berarti pasti di siang hari ya, masih pagi sampai sore ya. Oke. Nah tadi Mr. Bono sudah bicara tentang housekeeping, saya bekerja di housekeeping dan sebagainya. Oke. Kenapa pilih housekeeping? Kenapa banyak yang tanya gitu, misalnya ya anak-anak kita ya itu kenapa Bono milih housekeeping? Ketika Anda masuk kapal pesiar itu nanti Anda bisa tidak itu ketika nanti ada tes malin tes malin itu mengukur kadar kemampuan kita bahasa Inggris ya. Ada beberapa kapal menyebutnya tes malin, ada kapal yang menyebutnya pregantis macam-macam ya. Misalnya bottomnya sama mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Housekeeping, kenapa sama housekeeping? Padahal ketika kita lihat tes malin itu hasilnya kalau ambil ke restoran bisa karena tinggi nih. Iya. Ini bukan sombong ya, tapi memang seperti itu ya. Karena ketika dulu saya itu istilahnya sebelum berangkat ke kapal itu saya kalau orang Jawa bilang gini nih, sugih. Oh sugih Pak, sugih keringet Pak Adit ya. Jadi ketika saya bergerak sedikit itu udah keluarnya banyak sekali ya. Jadi misalnya kalau di kapal kan di housekeeping itu ketika bekerja kita udah masuk cabin suite atau rumah tendang. Kita boleh bekerja ketika kamarnya dalam keadaan kosong. Jadi kita boleh masuk. Kalau ada tamunya kita memang dilarang keras. Aturan utama housekeeping seperti itu. Jadi ketika kita masuk housekeeping ya kamarnya kosong kita bisa masuk. Jadi nggak ada orang. Walaupun keringetnya kalau dibilang sak grontol-grontol tidak ada orang tahu karena kita bekerja sendiri di kamar. Tetapi kamarnya harus keadaan terbuka, tidak boleh tertutup. Itu alasan yang utama saya kenapa milih housekeeping dari Inggris. Kalau misalnya kamu nanti ada anak-anak yang misalnya aku pengen restoran, monggo karena di kapal besar itu yang hospital itu ada 3 departemen yang kamu bisa masuk. Ya. Service, ya, housekeeping sama produk. Walaupun ada kapal yang misalnya ada nautika, misalnya ada nanti carpenter, ada plumber itu kalau bukan hospitality ya. Kalau hospitality kita cuma 3 departemen yang nanti bisa kamu masukin ke sana. Makanya kenapa kita di ISP juga seperti ini, kita juga memasukkan semua program yang untuk diajarkan ke anak-anak, peserta didik juga. Jadi biar mereka bisa nanti akannya memilih kemampuannya di mana, di food and beverage service, food and beverage product ataupun di housekeeping. Kemudian tentang housekeeping lagi, ya. Berapa kamar sih Pak biasanya di kapal pesiar, di kapal pesiarnya itu yang bisa dihandle oleh seorang housekeeping? Untuk aturan yang bekerja di kapal besar itu memang agak berbeda ya, kita tidak tergantung dari kebijakan dari kapal-kapal itu. Kalau di kapal saya dulu itu kita bekerjanya itu pegang sekitar kamar standar itu sekitar 25 sampai 29 kamar, tapi berdua. Itu satu untuk clean job, satu untuk dirty job. Yang clean job itu kita making bed, kemudian kita dusting. Kalau yang clean job itu nanti bathroom cleaning, kemudian untuk balkoni cleaning. Jadi pegangnya sekitar kurang lebih sekitar 29 kamar. Dan istilahnya standarnya kalau istilah membersihkan kamar tersebut berapa menit atau berapa? Emang agak beda juga ya, di kapal saya itu maksimal kalau kita kerja itu maksimal itu 15 menit. Jangan lebih dari 15 menit. Luar biasa. Ada bilang, "Loh kenapa Pak? Kalau misalnya kamu kerja lebih dari 15 menit, itu nanti kamu istilahnya kalau kita bilang ketika di kapal itu kita keteter. Keteter itu kita off-nya nggak bisa jam 2, tetap mundur nanti. Enak Pak mundur. Udah, di kapal pesiar tidak ada
overtime sedikit. Oke. Nah, kita ada bedanya. Kalau di hotel mungkin ada ya. Ada mungkin ada. Memang Sedikit tentang housekeeping, ya mungkin Mr. Bono juga pernah merasakan di hotel juga ya. Sedikit, apakah ada perbedaan antara housekeeping di kapal pesiar atau dengan housekeeping yang ada di hotel, yang hotel di darat seperti itu? Oke. Perbedaan yang saya rasakan itu kalau di hotel itu mungkin kerjanya kita akan lebih santai misalnya. Oke. Akan lebih santai di hotel. Kalau di kapal besar memang kayaknya sih agak sedikit ekstra speednya agak kita tambahkan. Kita kerjanya nanti seperti itu. Tapi basically ya tetap enak di kapal. Karena kenapa? Karena kita kerja itu jujur saja kalau kita kerja itu yang dicari uang. Kapal luar biasa uang yang kita dapatkan ketika kita kerja di kapal. Ya. Dan kemudian berarti bahwasanya nanti kalau kerja di kapal pesiar ataupun di hotel yang memang diperlukan pada fisik dan mental. Ya. Oke. Dan juga otomatis bahasa Inggrisnya. Gimana dengan bahasa Inggris untuk di kapal pesiar seperti itu? Karena di kapal pesiar itu ketika kita masuk itu harus memang ada tes untuk bahasa Inggris ya. Saya bilang ada tes Malin, ada Predantis dan macam-macam. Kemudian ada skor tertentu yang harus kita dapatkan, harus kita punya ketika kita masuk ke departemen itu. Okay. Emang ada perbedaan ya. Jadi antara service, produk sama housekeeping. Nilai batas limit yang boleh kita masuk ke situ. Oke. Nah ini yang nantinya akan menjadi keinginan dari para mungkin peserta kita yang nanti pengennya bekerja di kapal pesiar ataupun di hotel. Untuk saya sendiri gaji yang Mr. Bono pernah dapatkan dan tadi juga pernah bilang juga bahwasanya pulang membawa bisa beli sawah, bisa beli rumah dan lain sebagainya. Berapa sih gaji yang istilahnya nanti berada di kapal pesiar yang akan didapatkan? Oke, untuk saat ini mungkin lebih banyak dari yang saya dulu pertama dapatkan ya. Kalau saya masih ingat ketika gaji pertama yang saya dapatkan itu masih ada di rumah, jadi gajian tiap bulan dia simpan gitu kan, saya pulang. Itu saya dapatnya itu zaman dulu itu karena saya naik pertama itu tahun mungkin anak-anak teman belum lari pagi ya karena saya tahun 99 kayak gitu. Wah, saya belum lari. 99 itu gaji yang dapat itu 284 tadi. Jadi kalau dulu dolar belum seperti ini, masih 7 atau 8 itu ya. Jadi saya hitung dulu kita berangkat itu selama, kalau dulu itu 11 bulan kita join, kalau sekarang maksimal 9 bulan atau 10 bulan. Kalau dulu harus 11 bulan, saya itu beri saya. Jadi saya dapat itu, kalau nggak salah itu, hitungan saya itu 1 tahun 11 bulan kontrak itu saya dapat sekitar 30 jutaan itu. Nah dengan itu, saya hitung tadi sekitar 30 sekian juta, ternyata lebih karena kita dapat tips yang dari kamar yang kita pegang seperti itu. Jadi ada mungkin kontrak pertama saya dapat, masih ingat ya, sekitar 70 atau 80 saya dapat untuk 1 tahun kerja. Okay. Sekarang kalau misalnya Anda menjadi rumah tangga atau kalau di hotel sekarang itu kita sebut room boy. Kalau laki-laki room boy, kalau perempuan roommate gitu ya. Itu kemarin itu sekitar tahun berapa ya, 2006 atau sekian gitu ya, 2006 2007 itu saya ngomong gaji orang lain, saya menerima gaji yang saya terima itu saya dapatnya sekitar 1 bulan itu sekitar 36-30 1 bulan. Nah, jadi yang tahu dulu keluarga saya karena tiap bulan itu saya kirim 18 tiap 2 minggu saya kirim 18 gitu Pak. Jadi totalnya sekitar 35 atau sekarang mungkin lebih. Ada kemarin saya ngobrol dengan anak yang di salah satu kapal itu dia dapatnya bisa 5.000 atau ya 50 juta sekian lah. Terakhir buat Mr. Bono, kesan-kesannya setelah istilahnya 10 tahun bekerja di kapal pesiar, terus kemudian sudah mendapatkan apa yang ini, kesan-kesan dan pesan apa sih yang bisa disampaikan kepada calon peserta didik kita yang nantinya akan bekerja di kapal pesiar, yang mungkin juga akan mengambil housekeeping atau mengambil departemen yang lain? Kalau buat saya gini, entah housekeeping atau service atau produk atau apa itu, kalau
bekerja di luar itu lebih menjanjikan. Menjanjikan karena pendapatan yang nanti kita dapatkan juga nanti berdiri dengan dolar. Soalnya kita tahu kalau makin melambung, itu lebih menjanjikan. Kemudian juga kita mempunyai pengalaman untuk berjalan-jalan di negara-negara. Misal gini, oke lah, saya nggak naik kapal pesiar, saya pengen jalan-jalan keluar. Coba Anda pikirkan berapa juta yang kita keluarkan untuk biaya ke sana. Nah kita tidak, kita malah dibayar. Kita udah jalan kemana-mana, udah dikasih. Nanti mungkin kalau sekarang mungkin ada bahwa itu nanti bisa berfoto di mana-mana gitu ya. Jadi kemungkinan yang tidak ternilai itu dari karena nanti pengalaman yang tidak sempat saya bayangkan, kemudian bisa terjadi terrealisasi ya, jadi menjadikan nyata. Yang ke Rusia itu ada tahu, Rusia itu negara tertutup hari ini, saya jangan sana gitu. Kemudian ke Peru, mungkin belum. Peru itu negara mana toh? Mungkin kita belajar di SD di negara-negara waktu itu kita hanya membayangkan ternyata akhirnya kita bisa mendatang ke sana. Oke, luar biasa sekali Pak Mr. Bono. Terima kasih Mr. Bono untuk waktunya, sudah untuk sharing-sharingnya. Jadi nanti kita akan jumpa lagi ya. Nanti kapan-kapan kita coba untuk sharing-sharing lagi mungkin di kesempatan yang lain ya. Oke, buat ISP Podcast semuanya. Demikian tadi perbincangan kita dengan Mr. Bambang Purbono. Beliau adalah salah satu yang pernah bekerja di kapal pesiar cukup lama sekali, pengalaman cukup lama sekali. Jika nanti kalian pengen berbincang-bincang langsung dengan Mr. Bambang Purbono, silakan datang aja ke ISP Cruise Ship and Hotel School Solo. Jadi di ISP sendiri kita sudah membuka pendaftaran untuk periode Juni 2021. Kita silahkan langsung datang aja ke ISP atau juga bisa kunjungi di website kita di www.isp-education.ac.id ya, dan juga nanti bisa kunjungi langsung Instagram kita di @ISP_Solo dan Facebook kita ISP Cruise Ship and Hotel School Solo. Demikian untuk perbincangan dengan Mr. Bambang Purbono. Terima kasih. Salam ISP. Have fun and be rich.